Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, di dalam sini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada remote Cisco real device, kemudian remote Cisco pada paket tracer, kemudian ada perintah dasar Cisco. Nanti kita akan belajar tentang perintah dasar di Cisco ya teman-teman. Kemudian ada service password encryption, nanti kita akan membuat password di Cisco ya teman-teman, di konfigurasinya. Kemudian konfigurasi IP address pada router Cisco. Nah, yang terakhir perintah N ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu remote Cisco real device ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman melihat di sini ada kabel, kemudian laptop dan PC dan ini switch ya teman-teman. Nah, untuk meremote real device ini, di dalam switch ini kan teman-teman bisa lihat ini port ini ada banyak port, ini adalah interface ya teman-teman. Nah, untuk meremote-nya teman-teman nanti bisa ke port ini ya teman-teman, port konsol. Ini menggunakan kabel. Nah, si kabel ini masuk ke sini, dan kemudian untuk kabel yang ini, ujung kabel yang ini masuk ke laptop atau ke PC. Dan nanti bisa mengkonfigurasinya ya teman-teman, nanti akan bisa mereset seperti itu teman-teman. Nah, lanjut yang kedua, remote pada Cisco paket tracer. Langsung saja kita buka Cisco nya teman-teman. Nah, ini hapus dulu. Nah, teman-teman bisa tambahkan switch 1, teman-teman, switch. Nah, kemudian isinya 1. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel yang ini teman-teman, di sini. Nah, kita pilih yang konsol, kemudian sambungkan ke sini. Nah, pilih yang RS232 teman-teman. Nah, sebenarnya untuk meremote ini mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang switch ini, kemudian ke menu CL ya teman-teman. Nah, tapi di sini bisa juga di sini teman-teman. Channel PC, kemudian masuk menu desktop, kemudian terminal teman-teman. Ini oke saja. Nah, ini sama ya teman-teman, sama seperti yang tadi kita. Nah, di sini sama ya teman-teman. Nah, ini nanti akan bisa mereset ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Oke, di sini kita buka ini teman-teman. Ini apa saja untuk yang itu aja. Ini jangan dulu. Nah, teman-teman bisa langsung saja buka. Nah, perintah dasarnya itu simpel ya teman-teman. Tidak harus apa juga, tidak apa-apa ya. Nah, di sini teman-teman bisa tanda tanya saja. Nah, di sini komannya banyak ya teman-teman. Di sini ada telnet, SSH, ping, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, selanjutnya kita teman-teman ketik aja di sini enable, kemudian enter ya teman-teman. Nah, kalau muncul seperti ini
Jadi tanda pagar ini bebas ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bebas mau cari apa saja, di sini luas ya teman-teman. Beda dengan yang ini kan sedikit. Nah, contohnya sini teman-teman tulis kontak, kemudian enter aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tanda tanya saja. Nah, ini kan banyak teman-teman, ini konfigurasi commands-nya banyak. Nah, teman-teman di sini bisa enter. Nah, kalau teman enter ini munculnya satu-satu teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini monitor ketika saya enter sini. Nah, muncul lagi no, kemudian NTP. Nah, di sini bisa juga menggunakan spasi ya teman-teman. Spasi di sini untuk ininya jadi banyak ya teman-teman. Tulisan-tulisan ini jadi banyak. Kita coba spasi. Nah, teman-teman bisa lihat kalau spasi itu munculnya banyak, tidak satu-satu seperti di enter ya teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman perintah dasarnya di Cisco ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, itu service password encryption. Sini teman-teman bisa buka aja, kemudian ini exit dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa tulis X kemudian enter, kemudian exit ya teman-teman. Sudah itu teman-teman bisa ketik nama dulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan font T, kemudian enter. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam konfigurasi teman-teman. Now config. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan enable password. Nah, di sini bebas teman-teman, semisal saya passwordnya ingin 123. Nah, tujuan si switch ini di bagian password agar tidak bisa dihack ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa enter saja, kemudian exit saja teman-teman. Kita coba masuk. Nah, di sini harus menggunakan password ya teman-teman. Kita coba masukkan passwordnya. Nah, di ini emang tidak terlihat ya passwordnya teman-teman, tapi kita bisa lihat teman-teman. Kita enter saja. Nah, kemudian kita, kalau teman-teman lupa passwordnya, teman-teman bisa ketik show. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, passwordnya itu 123. Nah, ini untuk password ini tidak sure-nya aman teman. Ini boleh dikatakan belum aman ya teman-teman. Nah, kita tambahkan password lagi. Misal di sini kita masuk kemudian kita ketik lagi enable search straight teman-teman. Kita bisa tulis passwordnya misalnya Cisco, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa exit saja. Nah, kita coba masuk lagi teman-teman. Nah, password yang tadi Cisco apakah bisa? Nah,
ternyata bisa teman-teman. Nah, untuk melihatnya lagi, teman-teman bisa klik lagi yang tadi slogan. Nah, untuk yang enable search chat ini, yang password enable-nya ini kayak diblokir gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tidak bisa melihat atau punya teman tidak bisa melihat passwordnya ini ya teman-teman. Nah, untuk yang password ini juga ini bisa di kayak gini kan juga ya teman-teman. Nah, teman-teman caranya ini, kemudian teman-teman masuk lagi ke sini, kemudian teman-teman bisa ketik service password encryption ya teman-teman. Encryption. Nah, teman-teman bisa enter aja, terus kita exit teman-teman. Nah, di sini kita coba nah, di sini sudah diblokir ya teman-teman, atau bisa diganti dengan ini. Nah, ini juga sebetulnya bisa teman-teman, ini bisa dicari teman-teman, bisa klik dua kali ya, teman-teman copy, kemudian teman-teman masuk ke Google ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman cari di sini Cisco password decryption teman-teman, yang ini. Nah, di sini banyak, teman-teman bisa pakai yang mana saja. Contohnya saya ingin memakai ini ya teman-teman. Nah, untuk kopian yang tadi teman-teman masukkan ke sini ya teman-teman. Teman-teman bisa paste, kemudian submit. Nanti di sini akan muncul passwordnya yang tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini passwordnya muncul teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, mungkin itu teman-teman untuk service password encryption. Kita lanjut pada konfigurasi IP address pada router Cisco ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi IP address router, teman-teman di sini bisa langsung saja tambahkan routernya teman-teman. Kita pakai yang paling kanan, kemudian tambahkan, kemudian tambahkan 2 switch, kemudian tambahkan PC ya teman-teman. Di sini 2 PC, yang di sebelah kanannya satu aja. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel teman-teman, dari router ke switch, dari switch ke PC ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal memikirkan yang ingin menggunakan IP address berapa untuk yang kolom ini, kemudian yang kolom ini. Semisal saya di sini yang kolom ini ingin menggunakan IP address 10.10.10.a/24, kemudian yang kolom ini 20.20.20.0/24. Nah, kemudian untuk routernya di sini titik 1
Jadi semisal di sini 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini titik 2 dan di sebelahnya di sini titik 3 ya teman-teman. Nah, sama dengan yang ini, di sini titik 1. Nah, yang ini titik 2. Jadi semisal yang kanan ini 10.20.20.20.1 dan ini titik 2 ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik pada rutenya, kemudian teman CLI. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja kemudian nah, di sini kita hidupkan dulu untuk EPA-nya teman-teman. Teman-teman bisa ketik seperti ini, interface FA yang ini ya teman-teman, kemudian enter. Dan di sini no shutdown. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini sudah hijau ya teman-teman untuk yang FA0/0 itu. Nah, untuk yang ini kan belum. Di sini kita coba nyalakan ya teman-teman. Sini teman-teman bisa langsung saja exit, kemudian masuk ke interface FA0/1, kemudian enter. Dari sini sama ya teman-teman, kita tulis no shutdown, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menambahkan untuk IP address-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa exit dulu, kemudian teman-teman bisa masuk ke interface yang flash number, sorry, sudah interface FA, tadi salah ketik ya teman-teman, sorry. Nah, di sini kemudian kita tulis IP address. IP addressnya yaitu 10.10.10.1. Nah, di sini tidak menggunakan slash ya teman-teman, tidak menggunakan slash 24, melainkan menggunakan subnet mask. Nah, di sini contohnya subnet masknya 255.255.255. Dan di sini exit dulu, kemudian masuk ke interface yang FA0/1. Teman-teman bisa masukkan IP address-nya, IP address tulis yang atas kurang S ya teman-teman. Setelah yang FA0/1 ini address 20.20.1 addressnya 255.255.0, kemudian enter. Nah, kita benerin dulu untuk yang atasnya, yang interface 0.0 ya teman-teman, interface FA, enter. Kita tulis lagi IP address
kemudian exit. Nah, kita ketik lagi show rs Nah, di sini kan sudah teman-teman yang pas Ethernet 0/0 yaitu 10, jadi 10.10.1 yang 0/1 20.20.20.1 teman-teman. Nah, kita bisa jadi di sini bisa tulis IP untuk IP address-nya desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini tinggal temukan IP address-nya. Di sini kan ini titik 2 ya teman-teman, titik 2. Nah, subnetnya yang tadi ya teman-teman, yang titik 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yang tadi ya teman-teman, yang 10.10.1 ya, itu titik 1, kemudian bisa saja. Dan bagian ini kita masuk ke mode desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP address-nya, masukkan juga subnet class-nya. Default gateway-nya 10.10.1, kemudian bisa X saja. Nah, yang ini IP address-nya itu tadi 20.20.20.2, subnet class-nya sama. Teman-teman, untuk yang ini default gateway-nya yang 20.20.1 ya teman-teman. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kemudian kita coba kirimkan pesan atau paket ya teman-teman. Lihat sukses buat dari PC 3 ke PC ini sudah berbeda. Kita coba dari PC ini kirim data ke sini, open awal-awal ya teman-teman, dan kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman, kita coba dilihat dulu. Nah, successful ya teman-teman. Jadi itu konfigurasi dari router ya teman-teman. Nah, kemarin kan dari itu konfigurasinya dari router, dari itu ya teman-teman, menu desktop, kemudian ke IP itu kemarin. Nah, sekarang ini menggunakan ini teman-teman, menu CL ini ya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu perintah N. Nah, untuk yang perintah N ini semisal teman-teman kan sudah mengkonfigurasi, kita coba di sini. Kemudian kita coba N. Nah, jadi ini N ini ibaratnya menyudahi ya teman-teman, menyudahi konfigurasi ini. Ini kan balik lagi ke router. Nah, kita coba lagi ke menu configuration. Nah, ini kan masuk ya teman-teman, kita tulis N dan keluar ya teman-teman. Seperti itu kalau
N ya teman-teman, kalau apa ini perintah N. Nah, mungkin segitu dulu video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kata salah teman-teman, mohon maaf juga karena berisik suara motor, karena rumah saya dekat sekali dengan jalan ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.